الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, kelapangan sehingga umur yang panjang sehingga kita masih dapat menikmati indahnya iman dan indahnya ihsan. Kemudian tak lupa pula salawat bertangkikan salam kita sajikan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian adapun tujuan kami dalam pembuatan video ini yaitu guna memenuhi tugas kuliah kami yang dibimbing langsung oleh Bapak Sodikin MA dalam mata kuliah Ayatul Ahkam. Baik, kali ini saya mendapatkan sebuah judul yang berjudul Kiblat dan Salat. Kiblat dalam salat. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kiblat dalam salat ini pernah berubah sekali pada masa Nabi Muhammad yang awalnya dari Masjidil Aqsa pindah ke Mekah, ya. Gitu. Kemudian dalam sebuah ayat Allah menjelaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. Lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, wahai Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Nah, ayat ini dijelaskan sebagaimana yang saya katakan tadi, ini berkenaan dengan peristiwa pindahnya daripada kiblat yang awalnya berasal daripada Masjidil Aqsa pindah ke Mekah, ya. Nah, kemudian asbabun nuzul daripada ayat ini yaitu Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa turunnya ayat 140 tadi adalah belakangan sebelumnya turunlah ayat 144 surah Al-Baqarah, ya. Berawal dari penantian Rasulullah SAW akan turunnya perintah untuk memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah seperti yang saya katakan tadi. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirannya dengan beberapa alasan yang diantaranya bahwa Rasulullah lebih senang menghadap Ka'bah daripada Baitul Maqdis. Nah, itu merupakan salah satu alasan Rasulullah ketika itu memohon kepada Allah agar memindahkan memindahkan arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, kecondohan Rasulullah ini bukannya tanpa alasan. Nah, kemudian Imam Ar-Razi menyebut beberapa di antaranya karena kesombongan orang-orang Yahudi yang berkata bahwa Rasulullah menyalahi agama mereka. Nah, akan tetapi mengikuti kiblat mereka. Begitu. Selain itu, kecenderungan Rasulullah pada Ka'bah dikarenakan pada Ka'bah merupakan kiblatnya Nabi Ibrahim. Nah, jadi bahwasanya alasan lain daripada yang saya sebutkan tadi, kiblat itu dipindahkan daripada Nabi memohon kiblat itu dipindahkan dikarenakan itu adalah kiblatnya para Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW mengadakan wajahnya ke langit untuk menghadap dan berharap akan turunnya perintah memindahkan arah kiblat. Dan pada akhirnya setelah melalui kurun waktu antara 16 sampai 17 bulan sejak hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, perintah itu pun turun berupa ayat 144, ya, dari Al-Baqarah, dari surah Al-Baqarah, ya. Atas dasar ayat ini maka berubah arah salat kaum muslimin ke Ka'bah. Nah, seperti yang kita katakan tadi bahwasanya
Rasulullah SAW pun memohon ampun itu bukan tanpa alasan. Rasulullah memiliki alasan, ya salah satunya seperti itu tadi, bahwasanya Ka'bah itu dibangun oleh nabi pendahulunya yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian itu untuk mematahkan olok-olokan dari orang-orang Yahudi yang mengatakan kok kiblatnya sama seperti kita begitu. Nah, itu adalah salah satu alasan perubahan arah kiblat. Nah, kemudian munasabah daripada ayat ini, pada ayat-ayat lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pandangan dan pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengaku dan mengklaim bahwa Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya adalah pengikut Yahudi dan Nasrani. Kemudian dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang perubahan arah kiblat dalam salat, yaitu ke Ka'bah yang terletak dan Masjidil Haram. Ka'bah tersebut adalah bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini mengingatkan pada jasa dan sejarah Nabi Ibrahim yang bukan dari kalangan mereka, melainkan ia adalah bapaknya para nabi. Nah, begitu. Kemudian pengertiannya secara global. Kata kiblat berasal dari bahasa Arab yakni qiblati, ya, bentuknya masdar dari kata kerja yang artinya secara bahasa adalah arah, hadapan, kiblah, Ka'bah, dan menghadap sesuatu. Sedangkan definisi kiblat dalam kitab Jami'an Adilah ila Ma'rifat Sin al-Qiblah adalah kiblat secara bahasa adalah sesuatu yang dihadapi secara mutlak, dan menurut pandangan umumnya adalah lahan kosong yang dibangun tembok sekeliling masjid untuk menjadi tanda arah kiblat. Definisi secara syara adalah Ka'bah yang dimuliakan yang terletak di Mekah, ya, yang telah diketahui agama secara pasti. Nah, penafsiran ayat dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa ayat pada ayat 142, orang-orang yang bodoh kurang akalnya di antara manusia yakni orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin akan mengatakan, apakah yang memalingkan mereka yakni Nabi Muhammad SAW dari kaum mukminin dari kiblat mereka yang mereka pakai selama ini? Maksudnya yang mereka tuju di waktu sholat yaitu Baitul Maqdis menggunakan sin yang menunjukkan masa depan, merupakan pemberitaan tentang peristiwa gaib. Katakanlah milik Allah timur dan barat. Maksudnya semua arah atau mata angin adalah milik Allah. Ya, sehingga jika dia menyuruh kita menghadap arah mana saja, maka tak ada yang akan menentangnya. Ya, dia memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya sesuai dengan petunjuknya ke jalan yang lurus, yakni agama Islam. Termasuk dalam golongan itu ialah kamu sendiri dan sebagai buktinya. Nah, kita sendiri adalah sebagai bukti daripada kekuasaan Allah itu sendiri, gitu. Nah, kesimpulan yang dapat diambil bahwasanya saya mendapati bahwasanya Nabi Muhammad pun berdoa itu butuh waktu pengabulan selama 17 bulan. Nah, jadi kita seharusnya jangan pernah letih untuk berdoa, jangan pernah letih untuk berharap, terus berharap. Kemudian di sini penentuan arah kiblat ini ya tentunya untuk menentang olok-olokan dari orang Yahudi tadi, bahwasanya mereka mengatakan Nabi Muhammad ini ikut-ikutan, Nabi Muhammad ini palsu, ini apa, ini itu, begitu. Sehingga Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad agar itu terpatahkan, begitu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.